Bangga bersarung mangga. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-31. Bunyinya adalah man ahabba ayyusofa bima laisa indahu minal khairi. Barang siapa yang senang disifati dengan sifat kebaikan yang ia tidak punya, dia tidak melakukan itu lalu dibilang kok dia senang. Dia tidak melakukan kebaikan. Misalnya, Anda tidak pernah nyumbang di masjid ini, misal. Anda semua insya Allah membantu masjid. Tidak, anggap saja Anda tidak. Kemudian ada orang berkata, tahu enggak, ibu ini adalah yang Masya Allah membangun separuh masjid ini. Anda dia gitu kan. Di mana orang? Oh, langsung bangga, senang. Masya Allah. Iya, iya. Atau tiba-tiba orang nyifati Anda. Ini kan bisa terjadi. Subhanallah, ini laki-laki soleh, tidak pernah meninggalkan sholat malam. Padahal dia nggak pernah sholat malam. Rasa atau yang dirasakan oleh orang di saat disanjung sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Kok dia senang disanjung sesuatu yang tidak ada pada dirinya? Itu yang diperingatkan. Yang termasuk dianggap semacam orang terkutuk. Senang untuk disanjung sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Wa kariha, dan dia tidak senang ayudkar bima fihi minasyarri. Lalu tidak senang jika disebutkan sesuatu yang tidak baik pada dirinya. Tidak senang maknanya tidak terima. Maksudnya kalau memang ada orang menegur dengan kekurangannya, langsung dia tidak bisa menerima, bahkan menganggap itu adalah penghinaan dan seterusnya. Lah, orang-orang yang semacam ini nanti kita jerentehkan. Fa'lam annahu mura'in, maka ini adalah orang yang riya. Nah, riya bahkan riya plus. Riya plus. Sebab kalau riya itu adalah dia senang kebaikannya dilihat orang. Memang ada kebaikannya. Itu riya. Ini enggak ada kebaikannya, dibilang oleh orang dia melakukan kebaikan dan dia senang. Plus nih, double. Kuadrat nih anehnya. Sekarang yang melakukan kebaikan, kemudian dia senang dilihat oleh orang, bahkan mungkin mencari-cari sanjungan orang dengan kebaikan yang dilakukannya, itu riya. Padahal kebaikannya ada. Kebaikannya ada, itu dianggap riya. Bagaimana jika kebaikan itu tidak ada? Riya juga, tapi plus. Nah, kita harus kembali dulu kepada bahayanya riya. Riya yang sering disebut dengan syirkul khafi, syirik yang tersembunyi, karena kita berbuat baik seolah-olah untuk Allah, ternyata bukan untuk Allah, untuk manusia. Dan kita harus tahu yang namanya riya itu halus sekali. Dan itu mungkin semacam senjata pamungkasnya syaitan, iblis. Iblis sama syaitan itu pengennya itu menghalangi anak Adam melakukan kebaikan. Sehingga kalau kita melakukan kebaikan dibisik oleh syaitan dengan 1000 bisikan, sehingga menjadi malas kita melakukan kebaikan. Selalu mau bersedekah, setan berbisik, jangan ngapain nanti, rugi, jangan untuk apa sedekah. Mau melakukan kebaikan, selalu setan berbisik. Ternyata sang hamba Allah ini memaksa, tidak, aku tidak mau terpesona dengan bisikan syaitan. Tidak, aku harus bersedekah, aku harus berbuat baik, aku harus sholat malam, aku harus, gak boleh aku patuh dengan syaitan. Akan tapi syaitan itu punya pengalaman di dalam menggoda hamba Allah, sehingga sampai digambarkan oleh para ahli tarbiyah itu, syaitan punya madakhil, pintu 7, satu pintu ada cabang-cabang yang lagi, kurang lebih dianggap saja 7 pintu. Jadi setan itu kalau masuk kepada kita melalui pintu ini nggak bisa, pintu setelahnya gitu. Ya, ini pertama, setan itu menghalangi kita untuk berbuat baik.
Setelah kita tidak berbuat baik, sudah kata setan, goal, sudah oke, lolos. Ini aja sudah cukup. Ternyata tidak. Orang yang digoda punya ilmu, maka tidak, aku tidak mau dengar bisikan setan, maka aku harus berbuat baik. Setelah berbuat baik, setan lemas. Aduh, ini orang aku halangi agar tidak berbuat baik, malah berbuat baik. Tapi setan berpikir lagi, ya, saya masuk pintu baru lagi. Lanjutkan, perbanyaklah kebaikanmu. Aku akan masukkan kamu, aku akan hancurkan amalmu melalui pintu lain. Apa? Senang sanjungan tuh, hebat, riya. Dilihat orang tuh, kamu menjadi orang paling dermawan nih, ya kan? Riya, masuk pintu riya. Sehingga setelah berbuat baik tuh setan akhirnya apa? Datang menghancurkan. Makanya senjata pamungkasnya setan. Sudah berbuat baik sebanyak-banyaknya, ternyata pada akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Karena riya. Kan setan ketawa, no kan? Sedekahmu miliaran tapi nol, ente sama kayak aneh, nggak ada pahala. Nah itu godaan setan, riya. Berbuat banyak, sholatnya banyak, kata setan, sholat yang banyak. Besok cerita ke orang satu kampung, sholat yang banyak. Besok cerita teman di kantor, puasa yang banyak. Karena gelarmu sudah ahli puasa Senin Kamis sudah 20 tahun. Biar orang tahu bahwa kamu puasa Senin Kamis sudah 20 tahun. Ayo apa lagi? Nah, kata setan, riya. Dan kalau sudah masuk riya, terhapusnya amal. Seolah-olah dia punya amal banyak, ternyata dicari tidak ada karena riya. Karena riya itu sebenarnya kekurangan ajaran. Nipu Allah yang tidak bisa ditipu. Seolah-olah, ya Allah, ini ibadahmu untukmu, ya Allah. Ternyata untuk temanku, hambaku yang lihat aku, ya Allah. Kan riya. Tidak diterima. Dan riya ini, Masya Allah, halus. Harus waspada. Yang namanya riya itu halus sekali. Murain, orang riya. Riya itu halus. Kadang tidak terasa. Orang sudah masuk wilayah riya. Sehingga begitu halusnya sampai Nabi menggambarkan tentang riya itu. Dalam satu riwayat disebutkan riya itu akhfa. Akhfa itu lebih lembut. Akhfa, lebih lembut. Akhfa min dabibi namlati saudai ala sokhrati sommai filailati dhulmai. Gambarannya yang namanya riya itu halus, hati-hati. Makanya jangan sampai kita tidak mewaspadai penyakit ini. Yang namanya riya itu lebih lembut dari langkah kaki semut hitam berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Ngulangnya susah. Semut hitam saja Anda kaget tiba-tiba sudah ada di hidung. Dari mana kalian? Ya. Makanya Anda yang rajin beramal, rajin menjaga, jangan sia-sia. Sehingga yang namanya riya ini, gini sudah riya di kantor, ya Allah, mengantuk-ngantukkan diri karena tahu, jangan cerita, iya kalau ceritakan riya, tapi dia mengantuk-antukkan diri, betul. Bu, Masya Allah, kelihatan capek banget bu. Iya, semalam tahajud saya keawalan, ya Masya Allah, oh gitu. Salam, masuk. Kalau Imam Ghazali menggambarkan mengurus-nguruskan badan biar dilihat jago ahli puasa. Ini riya itu halus sekali. Bahkan kadang datangnya bukan hari ini. Makanya jangan main-main. Datangnya nanti. 10 tahun. Wah, lama banget. Sedekah. Kami gambarkan contoh begini. Makanya kalau waspada ilmu riya ini supaya amal kita ini benar-benar diterima oleh Allah. Dia punya tetangga fakir, rumahnya agak reot, rusak. Dia ibu haji yang kaya, ingin bantu. Cuman dia habis ngaji. Dalam pengajian itu kalau beramal jangan riya. Sebab kalau riya nanti tidak dapat pahala. Kalau bisa ya tidak usah dikasih tahu sama orang-orang deh. Datang ke ibu di samping rumah. Ibu, rumahnya kayaknya banyak yang bolong. Iya Bu Haji, Masya Allah. Doainlah. Iya, saya bantu loh ya. Saya renovasi ini rumah, saya bantu. Tapi dengan catatan. Apa Bu Haji? Kalau bayar saya nggak bisa. Enggak. Catatannya, jangan kasih tahu siapapun ya. Gitu dok. Oh iya.
Iya, biar saya diterima amal saya. Oh iya, siap Bu Haji. Dibangunkan rumah, direnovasi. Setahun, 3 bulan selesai, Masya Allah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, pas tahun ke-10 ini, Bu Haji itu punya bunga-bunga di situ. Ada pot-pot bunga bagus. Ada di loteng atas bunga-bunga bagus, pot-pot. Beli potnya ada yang Belanda, beli di Singapura, beli ini. Masya Allah, pot aja beli sana, orang kaya. Pas suatu hari ada ayam jago nengkreng di potnya. Gemeter, Allah, ayam jago. Ini kalau saya gusah begitu, ngelompat potnya jatuh. Bener, ngelihat Bu Haji yang kaget begini, ayamnya lebih kaget lagi. Ngelompat beneran. Jatuh itu pot. Ngamuk-ngamuk. Kurang ajar, ini ayam siapa? Astagfirullah. Pot saya pecah, kurang ayam siapa ini? Dengar yang di bawah. Rupanya tetangga rumah itu yang punya ayam. Lihat ayam ini bilang begitu-begitu, nyeletuk di bawah. Punya siapa ini ayam, dibiarin. Gitu kan tersinggung, punya siapa. Bu Haji, ya Bu Haji, kenapa sih itu ayam saya, emangnya kenapa, ada apa sih? Lagi marah dibegituin, ada apa? Ini ayam mecahin pot. Alah, cuman pot gitu saja. Memangnya berapa sih harganya? Kamu tidak tahu ini pot dari luar negeri. Oh alah, cuma gitu aja. Bu Haji, ramenya gitu aja. Oh jangan, boleh rame. Rupanya di bawah itu lagi sakit gigi, makanya marah. Oh Masya Allah, kamu jadi begitu. Kamu tidak ingat 10 tahun yang lalu rumahmu aku renov. Oh sekarang riaknya 10 tahun baru nongol. Bubarlah amalnya. Kurang lebih semacam itu. Maka hati-hati. Jika ingin berbuat baik, adalah serahkan karena Allah. Maka kata Luqman Hakim, dengan nasihatnya yang sederhana tapi penuh hikmah, ingat selalu 2 hal dan lupakan selalu 2 hal. 2 hal yang harus kau ingat terus adalah, yang pertama, jika engkau berbuat salah kepada orang, tolong ingat terus biar ada penyesalan agar kamu tidak melakukan lagi. Yang kedua, jika ada orang berbuat baik kepadamu, tolong ingat terus biar kamu mudah berterima kasih sehingga suatu ketika bisa membalas kebaikannya dengan kebaikan. Adapun 2 hal yang hendaknya engkau lupakan adalah, jika ada orang berbuat salah kepadamu, pastikan engkau akan bisa segera melupakannya biar tidak ada dendam di dalam hatimu. Yang terakhir adalah yang hendaknya engkau lupakan adalah, jika engkau telah berbuat baik kepada seseorang, upayakan untuk bisa segera melupakannya biar enggak masuk riak tadi. Nyumbang berapa tahun yang lalu masih ingat, ya Allah ini sandal yang aku belikan dulu ya tahun 2005. Ulama Pak Haji, 2005. Baik, kemudian itu masalah riak. Begitu bahayanya riak. Macam-macam. Kalau kita bicara tentang riak, ini harus panjang lebar seharusnya. Karena memang penyakit yang merugikan betul. Kelihatannya beramal baik, cari di akhirat nggak ada pahalanya. Kemudian setelah itu kita perlu dong masuk bagaimana kita memerangi riak yang disebut Imam Haddad. Memerangi riak, ada kan sedekah yang paling bagus itu sedekah sembunyi. Dalam hadis sedekah sirri, yaitu sedekah yang disinfakkan. Jadi gambarannya sedekah yang paling sembunyi, itu yang paling disenangi oleh Allah adalah gambarannya jika tangan kanan yang memberi, tangan kiri itu nggak tahu. Jadi sebaik-baik sedekah itu adalah kalau engkau sembunyikan. Memang bunyi hadis begitu. Jadi sedekah tidak boleh orang tahu. Cuman ternyata setan itu luar biasa. Rupanya hadis itu banyak disenangi oleh setan, sehingga dibisikkan di telinga orang-orang itu. Sehingga ada orang setiap diajak sedekah, jawabannya apa? Kan sedekah yang bagus sembunyi, nggak usah sekarang deh, kan sedekah sembunyi. Sebenarnya dia tidak mau sedekah dia. Nah, akhirnya kita paham bahwasanya rupanya setan membisikkan di telinga orang-orang pelit itu agar menghafal hadis, sedekah yang paling bagus adalah sedekah yang disembunyikan. Sehingga setiap dia ajak bersedekah, dia selalu berkata, yang paling bagus adalah sedekah sembunyi. Sembunyi pun nggak sedekah dia, memang orang pelit. Makanya sudah, jangan pakai hadis ini. Stop.
Hadis ini sering disalahgunakan oleh syaitan. Lalu bagaimana? Ada ayat yang lain, kenapa pakai hadis itu saja? Hadis itu memang untuk menyifati sebuah sedekah. Tapi kalau dijadikan hujah agar orang untuk tidak sedekah jadi bahaya. Ada hadis lain, ayat berbunyi, kalau sedekah itu tidak harus sembunyi saja. Kalau perlu juga terang-terangan. Termasuk Imam Ali disanjung karena kehebatannya dalam bersedekah. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i alladzina yunfikuna bil-laili wan-nahari sirra wa 'alaniyatan. Orang cerdas itu mencari peluang agar amal baiknya diterima oleh Allah. Dia mewarna-warnikan model sedekah. Kalau punya uang 1.000.000 dibagi 4, 250, 250, 250, 250. Gimana cara mensedekahkan? 250 siang hari, 250 malam hari, 250 terang-terangan, 250 sembunyi. Makanya yang sedekah sirri, yang sedekah sembunyi, agar sedekahmu diterima oleh Allah, maka sedekahlah terang-terangan. Yang sedekah terang-terangan agar ikhlasmu ada, sedekahlah sembunyi. Memang itu gak bisa dipisahkan. Kalau hanya satu tok biasanya pembohong. Paling senang sedekah terang-terangan, sedekah sembunyi susah karena gak ada yang lihat, gak disanjung. Besok gak bisa nyalonkan jadi kepala RT. Repot. Atau sebaliknya, sedekah sembunyi ternyata ujiannya harus sedekah terang-terangan. Maka ini ilmunya. Kalau Anda ingin membersihkan dari riya, tadi kan disebutkan riya itu halus sekali. Karena halus jangan sok tahu. Yang menjadi masalah kita sering sok tahu. Riya itu sembunyi tersembunyi. Kalau ingin menunjuk riya ke dalam diri, curigai dirimu kalau dirimu riya. Jangan nuduh orang lain. Sebab riya itu halus sekali. Lebih lembut dari langkah kaki semut hitam tadi itu. Maka jangan menuduh orang riya. Tidak diperkenankan menuduh orang lain riya. Karena riya sangat halus, sangat sembunyi. Dan riya adalah menghapus pahala. Sehingga kalau bicara ikhlas itu ke sana, jangan ke sini. Kalau bicara riya ke sini, jangan ke sana. Makanya kalau ada orang ngomong, "Saya itu benar ikhlas." Ikhlas gak usah diomongin. Waktu kamu ngomong ikhlas tuh ngapain kamu pamerkan ikhlas? Biar ketahui sama orang. Wong bilang ikhlas kok ngomong-ngomong. Demi Allah, saya ikhlas. Sudahlah, diam kalau ente ikhlas, jangan ngomong. Kok ngomong malah ente gimana sih? Wong ikhlas ngomong-ngomong. Bukan kayak ikhlas itu untuk Allah, nggak usah diperdengarkan ke orang. Ya sudah, kalau ikhlas sudah biasa, nggak perlu diketahui oleh siapapun. Begitu juga namanya riya. Ada orang misalnya, ini masjid besar, ada orang yang sedekah, bisik kepada ketua masjid, saya akan sedekah, tapi tolong setiap sebelum khutbah Jumat, sebelum sholat Jumat, diumumkan ya, selama 4 bulan. Wah, langsung, diumumkan. Kalau tidak diumumkan, awas ya. Pak Haji telah bersedekah 10 juta. Wah, luar biasa. Disebutkan, dia pengen beramal untuk disebutkan. Pak Haji telah bersedekah, alhamdulillah, Pak Haji Fulan ini telah bersedekah ke masjid ini sebanyak 10 juta. Ya apa? Riya atau tidak? Riya? Katanya riya nggak boleh tahu. Dari mana Anda tahu? Belum apa-apa, belum keluar dari majelis Anda sudah lupa. Hah? Bagaimana Anda mengatakan riya? Nah, kan? Ini bahaya sih. Ternyata orang itu justru memerangi riya. Anda sudah menyebut riya, minta maaf sama dia nanti. Nah ini gambarannya. Kita sering riya itu ke sana, nggak nuduh diri kita. Ikhlasnya ke sini, kembali. Ikhlas ke sana. Jika ada orang berbuat baik, katakan semoga dia ikhlas. Selesai. Jika aku berbuat baik, awas tak jaga. Jangan-jangan aku masuk riya. Sehingga karena dia takut riya, menyemprotek. Tadi yang nyumbang tadi ternyata dia orang merangi riya. Dahsyat sekali, Anda pun belum kuat kayak dia sepertinya. Dia tuh sebetulnya nyumbangnya 100 juta, cuma minta diumumkan 10 juta. Ayo, hebat enggak? Sudah terlanjur kita bilang, wah dia riya, ternyata dia memerangi riya. Dia nyumbangnya 100 juta, tapi umumkan kepada orang, bahasanya saya nyumbang 10 juta. Loh, itu termasuk cara memerangi riya.
Jadi 90 jutanya ditutupi oleh 10 juta. Makanya sudahlah, orang pelit itu kita tutup kesempatan untuk pelit sudah. Alasannya apa? Sedekah terang-terangan, nanti agar diterima terang-teranganmu sembunyi. Sudah sedekah 50 juta, ya Allah, ini 90 juta. Tak tahu disanjung orang, wah bisa nggak diterima 50 juta ini, banyak orang yang jawab. Oh gampang, biar nggak hilang 50 juta, tambah 50 juta sembunyi, beres. Makanya Anda jangan takut sedekah dilihat orang. Karena di saat Anda sedekah dilihat orang, bisa jadi Anda ditiru dengan kebaikan Anda. Adapun masalah takut riya, oh gampang, tumpangi lagi sebanyak itu di tempat yang tidak ada orang tahu. Sama sholat jomblo samping calon mertua, Masya Allah, Allahu Akbar, sholatnya berdiri, Allahu Akbar, berdiri lagi sampai calon mertuanya kaget bang, waduh ini calon mantuku soleh banget nih. Riya kan seolah padahal bukan dia nguji dirinya. Di situ 10 rakaat, di kamarnya dikunci 20 rakaat dia. Maksudnya apa di sini? Untuk memerangi riya bukan berarti Anda tidak beramal. Kan bahaya nanti. Ini bahaya ilmu ini. Setelah mendengar bahayanya riya itu dosa, riya itu adalah membahayakan. Lalu dia berkata begini, kalau memang riya membahayakan, mending gak usah sedekah, biar gak riya. Nah, ini repot. Ya, salah belajar itu bahaya banget. Makanya dikunci nih, tidak ada. Bukan begitu. Terus, ya udah usah sedekah, yang penting ikhlas. Waduh, ikhlas itu sifatnya amal. Kalau yang tidak berbuat, nggak akan disifati ikhlas. Kalau sedekahnya nggak ada, dia bilang ikhlas. Ikhlas apamu? Kan gitu. Saya yang penting ikhlas. Ikhlas apanya? Ikhlas itu sifat amalmu. Beramal dulu, lalu sifatnya ikhlas. Kita kunci ini. Orang pelit kadang-kadang bisa mencuri hadis-hadis yang aneh-aneh begitu. Yang bukan aneh, hadis-hadis dimanfaatkan untuk kesenangan dia. Sehingga tidak. Sedekahlah di depan orang. Kelihatan orang nggak ada masalah. Kalau Anda merasa bahwasanya di saat sedekah Anda diketahui orang lalu Anda bangga, memang itu adalah aroma riya. Tinggal tumpangi. Saya sedekah 100.000, kelihatan orang kok bangga banget. Di tempat yang sembunyi 200.000. Oh aman. Begitulah. Sehingga 100.000-nya yang katanya riya akan tetap abadi dan 200.000-nya adalah penyelamatnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi jangan gara-gara takut riya malah tidak berbuat baik. Ini memang bisa saja orang seperti itu. Karena salah di dalam memahami riya. Ini saja. Semoga Allah memberikan keikhlasan kepada kita, dimudahkan kita beramal baik, dan semoga amal kita diterima oleh Allah dan memang kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.